kedua yaitu muatan bahasa Indonesia dengan tema gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk teks lisan. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Nah, inilah dia gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Halo anak-anak. Ya. Gagasan pendukung dan gagasan pokok dalam teks dapat kita temukan dalam teks lisan dapat kita temukan dengan cara menyimak. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Kalau pernah kamu mendengar orang yang membacakan puisi atau pidato, itu namanya teks lisan. Ya. Nah, bagaimana menyimak itu? Menyimak itu mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Contoh menyimak yaitu 1. Mendengarkan guru menerangkan depan kelas atau membacakan cerita. 2. Mendengarkan orang yang membacakan dongeng. 3. Menonton televisi, ya, baik berita ataupun siaran yang lain. Itu kita harus menyimak. Nah, ketika menyimak sesuatu kita harus fokus. Jika tidak fokus, kita tidak akan mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain, ya. Nah, untuk itu mari kita buka buku kita Bu Pena halaman 51 4A, ya. Halaman 51 4A kita akan membahas menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Di situ ada contoh, sudah kamu buka anakku, halaman 51. Ya, judul teksnya itu atau bacaannya itu ada di halaman 51 Bu Pena 4A. Untuk menyimak, ya. Ingat, harus fokus kita. Kalau tidak fokus nanti kita tidak dapat memahami apa isi teks tersebut. Untuk melihat contohnya, ya, mari kita buka bukumu halaman 51. Teksnya ada di situ. Sudah? Nah, teksnya lihat, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Itu adalah kalimat utama. Nah, kalimat penjelasnya, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional mulai dari makanan utama seperti bapeda hingga kudupan seperti getuk. Jadi ada kalimat penjelasnya 3, ya. Nah, gagasan pokoknya kita peroleh dari kalimat penjelas, betul. Gagasan pokoknya kita peroleh dari kalimat penjelas. Gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya kita peroleh dari kalimat penjelas, ya. Kalimat utama dari gagasan pokok, gagasan pokok dari kalimat utama, gagasan pendukung dari kalimat penjelas. Nah, sekarang gagasan pendukungnya ada 3. 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. 2. Makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. 3. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudupan. Nah, itulah gagasan pokoknya. Jadi ingatlah, dalam satu paragraf memiliki 1 kalimat utama. Berarti dari kalimat utama nanti kita peroleh gagasan pokok. Jadi gagasan pendukungnya boleh lebih dari 2. Nah, untuk latihanmu, lihat Bu Penamu halaman 246, ya, 246. Judul teksnya teks 1 yaitu gado-gado salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Tugasmu adalah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran atau diagram, ya, dalam bentuk diagram. Anggaplah saya sudah membacakan teks tersebut, ya. Saya bacakan dan kamu boleh melihatnya nanti di halaman 246. Mudah-mudahan anakku mengerti.